Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita semua sama-sama bisa berkumpul di tempat terbaik di muka bumi. Kita sama-sama insyaallah akan sedikit untuk mentadaburi, mempelajari sebagian dari syariat Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan sore hari ini, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di hari kiamat kelak dengan balasan terbaik. Pada hari ini, kalau bulan kemarin seingat saya kita membicarakan anak muda, maka untuk hari ini giliran saya berbicara tentang orang tua. Tentang orang tua. Ya. Karena begini, saya ingin mengawali dari satu ayat yang saya yakin ayat ini sudah dibaca oleh bapak-bapak atau ibu-ibu tadi. Karena di hari Jumat salah satu yang disunahkan itu membaca surat Al-Kahfi. Ayat itu ada dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi di situ menceritakan salah satunya tentang dua orang yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ada yang memahami Khidir sebagai nabi, meskipun sebagian ulama juga memahami Khidir bukan nabi tapi orang soleh. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada Khidir. Nah, kita semua tahu cerita itu dan saya yakin kita sering baca ayat itu. Tapi itulah Quran ayat yang mungkin berulang-ulang kita baca. Tapi kalau kita mau mentadaburi, maka biasanya kita akan mendapatkan hal baru dari ayat itu. Nah, itulah kenapa kemudian Quran disebut sebagai mukjizat. Sehingga sampai sekarang pun pembahasan tentang Quran itu belum selesai, ya kan? Padahal tafsir itu sudah ditulis oleh ulama-ulama dulu, sampai sekarang pun orang masih menulis tafsir. Dan kalau kita membaca dari satu tafsir ke tafsir yang lain, maka kita akan jumpai hal yang baru yang tidak kita temui di tafsir-tafsir terdahulu. Di antara yang Allah abadikan di situ adalah ketika Nabi Musa mengutarakan keinginannya untuk berguru kepada Khidir. Khidir sudah mengingatkan, kamu nggak akan kuat. Tapi Nabi Musa tetap meminta bersikeras, saya tetap akan belajar. Maka kemudian Khidir membolehkan Nabi Musa untuk belajar, tapi dengan syarat. Maka boleh, ya, kalau Ustadz Suparman kepada wali santri, boleh anaknya belajar dengan syarat begini. Nabi Khidir pun memberi syarat kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin belajar. Itu pertama. Nah, kemudian singkat cerita, ada 3 peristiwa itu yang kemudian Nabi Musa tidak sabar. Tetapi saya ingin langsung ke peristiwa yang ketiga, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir masuk ke satu kampung. Kampung itu penduduknya sangat bakhil, penduduknya rusak. Bahkan ketika Nabi Musa dan Khidir masuk ke kampung itu, hanya sekedar minta air minum, maka tidak ada yang memberi. Tapi anehnya, ketika di kampung itu ada rumah yang mau roboh, justru Khidir dan Nabi Musa
membetulkan rumah itu. Nah, akhirnya kemudian Khidir menjelaskan kenapa Allah memerintahkan untuk membetulkan rumah yang hampir ambruk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Adapun dinding yang mau roboh itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota itu, dan di bawahnya ada harta simpanan. Kita lihat anak ini dalam ayat ini mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, ketika rumahnya mau ambruk, maka yang bangun siapa? Langsung Nabi. Rumah kita yang bangun siapa? Ada? Apa keistimewaan anak ini? Kok sampai rumahnya yang mau ambruk itu dibangunkan langsung oleh seorang Nabi, bahkan 2 orang. Kalau kita pakai pendapat yang mengatakan Khidir itu Nabi, apa keistimewaannya? Nah, rumah kita, rumah siapa yang tukangnya itu seorang Nabi? Ada. Alhamdulillah, kalau yang bangun rumah kita tukang sholat itu sudah alhamdulillah, kan? Ini Nabi. Maka kita bisa bayangkan bagaimana keberkahan rumah yang dibangun melalui tangan yang mulia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ini mendapatkan kemuliaan karena dijaga hartanya. Nanti kita jelaskan yang dimaksud harta di situ apa. Tapi hartanya dijaga. Yang ketiga, rahmatan mir rabbik. Ini sebagai rahmat dari Allah terhadap anak yatim itu. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kenapa anak yatim itu kok dimuliakan sedemikian rupa. Jawabannya apa? Wa kana abuhuma sholihah. Kenapa anak itu rumahnya langsung dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah, rahmat diturunkan kepada anak itu? Alasannya satu, wa kana abuhuma sholihah, karena ayah keduanya itu adalah ayah yang soleh. Bapak ada yang ikut asuransi? Ibu-ibu? Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kematian pun diasuransikan. Hah? Ada? Kita sering khawatir kan? Bapak khawatir nggak? Masa depan anak nanti bagaimana? Khawatir? Jujur, khawatir nggak masa depan anak? Khawatir. Karena khawatir itu kemudian diikutkan asuransi macam-macam. Padahal kalau kita mau ikut asuransinya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin anak kita dijaga, maka wa kana abuhuma sholihah. Orang tuanya jadi orang tua yang soleh, nanti Allah yang jaga. Memang butuh keimanan untuk melakukan ini kan gitu. Tapi Quran menjelaskan itu. Maka lihat ya, rumahnya dibangun oleh 2 orang yang mulia. Hartanya dijaga. Hartanya dijaga. Nanti para ahli tafsir itu berbeda pendapat yang dimaksud harta di situ maksudnya apa? Sebagian memahami harta di situ adalah emas dan perak. Kalau pakai penafsiran ini maka mudah. Berarti anak yang orang tuanya itu orang tua yang soleh, kalau ada harta peninggalan orang tuanya, maka harta itu yang akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud dengan harta dalam ayat ini adalah lembaran-lembaran ilmu. Orang tuanya meninggalkan lembaran-lembaran ilmu yang kelak ilmu itu akan memberikan manfaat kepada anak yatim itu. Kalau kita pakai penafsiran kedua ini, maka Bapak, Ibu-ibu, ternyata
ketika kita ingin meninggalkan warisan untuk anak kita, jangan cuma warisan harta. Kita juga perlu meninggalkan warisan ilmu untuk anak-anak kita. Sehingga seorang penyair, seorang ulama Abu Ishaq Al-Ilbiri, beliau punya syair tentang ilmu. Wa kanzun la takhafu alaihi lissa khafiful hamli yujadu haitsu kunta yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Beliau mengatakan ilmu adalah harta simpanan yang tidak takut dicuri. Itu perbedaan harta dan ilmu. Kalau harta, maka yang pertama, harta itu bisa dicuri, dirampas oleh orang lain. Kalau ilmu, tidak akan pernah bisa dicuri. Tidak akan pernah bisa orang mencuri ilmu dari orang lain. Yang kedua, ilmu itu ketika semakin sering diberikan, maka dia akan semakin bertambah. Beda dengan harta. Ya, secara zahir harta ketika diberikan itu akan berkurang, zahir. Tapi ilmu semakin sering dibagikan, maka justru akan semakin bertambah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya ilmu tentang hal apapun, nggak usah pelit, bagikan. Bapak punya ilmu, bagaimana mengatasi kentang liar, bagikan. Nggak usah disembunyikan. Penanganannya bagaimana, bagikan seluas-luasnya. Karena ilmu yang kita bagikan itu justru akan menambah keberkahan kepada kita. Kalau kita meninggalkan harta, maka kita yang harus menjaga harta itu. Sementara kalau kita mewariskan ilmu kepada anak, maka ilmu yang akan menjaga anak-anak kita. Nah, itulah kemudian sebagian ulama menafsirkan kata harta di situ maksudnya adalah ilmu. Maka penting lah, ya. Selain mewariskan harta untuk anak-anak kita, maka wariskanlah ilmu untuk mereka. Kalau harta, nanti Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang luar biasa adil, khalifah yang tidak lama mimpin, hanya 29 bulan, tapi kekuasaannya mencakup benua Afrika dan sebagian Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, itu maksudnya Spanyol, Portugal, plus Kepulauan Sisilia di Italia, bahkan sempat masuk ke wilayah selatan Prancis. Itu kekuasaan wilayah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 29 bulan, berarti 2 tahun lebih sekian. Maka umat Islam mencapai kemakmuran yang luar biasa. Masyhur ceritanya, sampai umat Islam saat itu tidak ada orang yang mau menerima zakat. Tapi lihat menjelang wafat, maka Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan anak-anaknya. Anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu ada 17. Tapi yang hidup ketika beliau akan wafat itu sekitar 11. Anak-anaknya masih kecil. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan anak-anaknya, kemudian beliau mengatakan, "Nak, apa yang akan menjadi hakmu pasti Bapak berikan kepada kalian. Tapi tidak mungkin Bapak memberikan sesuatu yang bukan menjadi hakmu. Nah, nanti kamu akan menjadi salah satu dari 2. Kemungkinan pertama, nanti kamu akan menjadi orang yang rusak. Maka Bapak tidak mau meninggalkan harta yang banyak. Kalau seandainya kamu jadi orang rusak, maka dengan harta itu ayahmu membantu kamu bermaksiat. Nah, kemungkinan kedua, kamu akan menjadi orang soleh. Kalau kamu jadi orang soleh, maka Bapak tidak perlu khawatir. Kenapa Bapak nggak khawatir?
Karena Allah sendiri yang mengatakan inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Itu orang tua seperti itu. Wasiat kepada anaknya. Nah, bapak mungkin gak bisa meninggalkan harta yang banyak. Kamu kemungkinannya cuma jadi dua. Kamu nanti jadi orang yang tidak baik atau jadi orang baik. Kalau kamu jadi orang yang tidak baik, bapak takut meninggalkan harta banyak-banyak. Kalau seandainya harta itu hanya akan membantumu untuk semakin rusak. Kalau kamu nanti jadi orang yang baik, bapak nggak perlu khawatir. Kenapa nggak khawatir? Karena Allah yang mengatakan inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan kitab, wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah itu yang akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang soleh. Sampai sini sudah tahu ya. Jadi asuransi terbaik bagi orang tua itu bukan asuransi manusia, bukan. Tapi asuransi terbaik langsung asuransikan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Jadi orang tua yang soleh. Kalau kita membayangkan sekian puluh tahun ke depan itu mungkin akan semakin rusak, maka berarti kita harus semakin giat lagi untuk memperbaiki diri kita. Ya, kita harus semakin semangat lagi untuk merubah diri kita menjadi orang tua yang soleh. Karena kesolehan orang tua itu nanti yang akan menjadi asuransi bagi Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak-anak kita. Terus yang berikutnya, dalam ayat ini itu tidak disebutkan orang tuanya adalah orang tua yang soleh, tapi anaknya tidak disebutkan di situ sebagai anak yang soleh. Allah cuma mengatakan kenapa anak itu dijaga, karena orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Padahal tidak diketahui anak ini soleh atau tidak. Kalau orang tuanya soleh, iya. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud orang tua di situ adalah kakek ketujuh. Lihat, kakek ketujuh yang soleh, keturunan yang ketujuh itu masih dijaga oleh Allah. Mungkin kalau sekarang kita dijaga oleh Allah itu karena kesolehan mbah-mbah kita. Nggak tahu mbah kemana. Yang penting kita bukan keturunan ke-8. Mbah kita. Jadi kalau kita menjadi orang tua yang soleh, maka tidak cuma anak kita langsung, bahkan bisa jadi keturunan jauh pun itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kesolehan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua itu? Nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang itu disebut soleh, orang tua yang dalam surat ini disebut soleh karena dia orang yang sangat amanah dalam menjaga harta. Jadi ada orang-orang yang nitipkan harta ke dia, kemudian dia sangat amanah dalam menjaga harta. Ada yang berpendapat kesolehan di situ umum. Yang jelas dulu ayahnya atau kakeknya itu adalah orang-orang yang soleh. Maka jangan khawatir. Kalau kita orang soleh, insya Allah anak kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah khawatir. Kalau kita benar soleh, itu yang harus kita usahakan. Itu taruhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita menjadi orang tua yang soleh sehingga anak-anak kita layak untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kadang penjagaannya itu begini. Dalam surat Yusuf kita semua tahu ya, bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam, Yusuf putra ayahnya Nabi Yusuf, Yakub. Nabi Yusuf alaihissalam ketika kemudian dibuang di dalam sumur lalu dijual
ya kan? Kemudian dibeli oleh penguasa Mesir. Maka kemudian istri dari penguasa Mesir itu berusaha untuk mengajak Yusuf melakukan perbuatan dosa. Yusuf yang masih muda diajak untuk melakukan dosa oleh istri penguasa Mesir yang cantik, luar biasa, yang kaya raya, bahkan suaminya orang kedua di Mesir. Di istananya tidak ada yang melihat, anak muda. Lihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keinginan melakukan itu ada, maka kemudian Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaannya bagaimana? Penjagaannya adalah laula ar-ra'a burhana rabbih. Yusuf melihat tanda dari Tuhannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan tanda di situ adalah Nabi Yusuf ketika ada keinginan untuk melakukan itu, maka Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya. Bahkan lihat, moralnya pun, akalnya pun nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tuanya soleh. Ketika Nabi Yusuf, namanya anak muda, punya keinginan untuk melakukan itu, maka dia melihat tanda. Sebagian ahli tafsir mengatakan tanda di situ Nabi Yusuf melihat wajah orang tuanya, wajah ayahnya. Lalu ayahnya itu melihat Nabi Yusuf dalam keadaan marah, lalu memukul Nabi Yusuf, kemudian mengatakan, kamu Yusuf putra Yakub, Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Tidak layak orang yang punya nasab mulia seperti itu melakukan perbuatan rendah seperti ini. Bayangkan. Nah, ini ketika orang tua soleh, bahkan ketika anaknya mungkin hampir terjatuh dalam maksiat, Allah menjaga itu. Saya cuma membayangkan bagaimana dulu kedekatan Nabi Yakub dengan Yusuf, sampai-sampai ketika ada keinginan untuk maksiat, maka yang terbayang adalah wajah ayahnya. Saya membayangkan kalau seandainya sekarang hubungan anak dan orang tua seperti itu. Anak ketika akan maksiat, maka dia terbayang wajah ayahnya. Betapa marah nanti ayah ketika melihat saya melakukan maksiat itu. Kan? Bagaimana nanti perasaan ibu kalau tahu anak gadisnya melakukan ini. Tapi itu tadi, ini harus dibangun ya. Kalau orang tua, ayah dan ibu tidak ada kenangan sama sekali dengan anaknya, boro-boro keingat orang tua, tidak akan ingat. Maka ini tugas kita memang orang tua, bagaimana membangun hubungan dengan anak-anak kita, sehingga nanti kita bisa melepas anak kita dimanapun. Ketika mereka terbersit untuk melakukan maksiat, maka mereka ingat akan wajah kita. Mereka ingat wajah kita. Anak-anak kita membayangkan bagaimana sedihnya wajah orang tua kita, sehingga ketika tahu anaknya terjatuh dalam maksiat, apalagi dosa besar. Nah, apalagi perzinahan sekarang. Kita ingin anak kita terjaga, maka kita orang tua harus ikhtiar maksimal. Sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh, agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cuma dijaga dunianya, tapi dalam bab akhlak seperti itu pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, tadi kita sampaikan kalau surat Al-Kahfi itu disebutkan orang tuanya adalah orang tua yang soleh, sementara anaknya tidak dijelaskan kesolehannya seperti apa. Nah, maka di sini para ulama mengatakan ketika orang tua itu adalah orang tua yang soleh, sementara si anak mungkin tidak sesoleh orang tuanya, maka nanti kelak akan disusulkan dengan orang tua yang soleh itu. Atau kebalikannya, kalau kebalikannya, iya, anak-anaknya yang ngafal Quran, kalau anaknya ngafal Quran, nanti yang dikasih mahkota siapa?
orang tua, padahal yang capek anak. Bapaknya jus 30-an nggak selesai. Iqra pun jadi bisa berlaku kebalikan. Bisa berlaku kebalikan. Kalau anaknya soleh, bisa jadi kemudian orang tua mendapatkan dikatrol oleh kesolehan anak, atau sebaliknya. Kalau orang tuanya soleh, sedangkan anaknya ini tidak sesoleh orang tuanya, maka juga kelak akan disusulkan. Ayat yang sering kita baca, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya beriman. Qur'annya mengatakan al-haqna. Kata al-haqo dalam bahasa Arab itu artinya disusulkan. Namanya nyusul berarti apa? Harusnya dia tidak layak untuk menempati surga bagian itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di surga itu membiarkan orang tua itu rindu akan anak-anaknya. Tidak mungkin. Orang tua sampai kapanpun akan merindukan anak-anaknya. Di surga pun seperti itu. Kenikmatan yang dirasakan di dalam surga tidak akan pernah menjadi sempurna manakala kita melihat keluarga kita ada yang kurang. Tidak. Bapak ibu-ibu, seenak apapun makanan yang ada di hadapan, kalau anaknya keinget anaknya nggak ada yang nggak di rumah, ada yang di pondok kan, ngerasa enak nggak makan itu? Atau enak aja? Bapak mas, ibu-ibu, bapak, kalau di rumah ada makanan enak sekali, tapi ada anaknya yang belum ada di situ, maka makanan yang enak itu tetap terasa enak nggak? Enak, tapi ada yang kurang. Karena namanya orang tua pasti mencari anaknya. Meskipun ya bukan berarti anaknya harus ditilii setiap minggu. Ya biarkan. Insya Allah. Karena gini, ada orang yang salah dalil. Ada yang mungkin pernah dengar pendapat yang mengatakan, oh tidak boleh memondokkan anak dengan alasan tidak boleh memisahkan anak dari orang tua. Memang betul tidak boleh memisahkan anak dari orang tua, tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah ketika memang anak itu diputuskan hubungannya sama sekali dengan orang tuanya. Apa ada pondok kayak gitu? Bapak ibu kalau mondokkan anak di sini, pokoknya anaknya nggak boleh dijenguk sama sekali, nggak boleh pulang. Ada pondok kayak gitu? Nggak ada. Maka bukan itu maksudnya. Kan itu maksudnya. Ya? Nah, jadi karena orang tua tidak akan pernah merasakan kenikmatan yang sempurna manakala keluarganya itu tidak lengkap, maka nanti di surga pun seperti itu. Orang tua sudah masuk surga karena dia orang yang soleh, sementara anaknya itu tidak sesoleh orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami susulkan anak yang harusnya tidak layak untuk menempati surga seperti orang tuanya, tapi disusulkan kemudian seimbang, setara dengan orang tuanya. Ada pertanyaan, kalau anaknya ke neraka, mungkin nggak anaknya nyusul orang tuanya yang sudah di surga? Hah? Sebagian ulama mengatakan yang penting ada iman, karena alhaqna bihim walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Selama anak itu masih ada iman dan imannya itu tidak dirusak dengan kesyirikan besar, maka meskipun dia masuk neraka, ada kemungkinan tidak dikeluarkan dari neraka? Ada. Maka tetap selama anak itu masih punya iman, maka ada kemungkinan anak itu akan dikeluarkan dari neraka, nanti kemudian disusulkan dengan orang tuanya. Jadi seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, asuransi terbaik kita untuk masa depan anak itu bukan asuransi dunia, itu bukan.
Tapi kalau kita benar-benar ingin mengasuransikan anak atau masa depan anak kita, maka dimulailah dari wakana abuhuma solehah. Kita sebagai orang tua berusaha menjadi orang tua yang soleh. Kalau kita benar-benar menjadi orang tua yang soleh, kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, maka wa huwa yatawallas sholihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi mereka. Siapa yang lebih sempurna perlindungannya di hadapan dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita begitu percaya dengan asuransi dunia, sementara asuransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru kita malah kadang ragu. Jadi ya, orang tua, yuk sama-sama kita mendoakan anak-anak kita mereka berubah menjadi lebih baik, tapi juga orang tuanya harus sama-sama kita berubah, sama-sama kita menjadi lebih baik, sama-sama kita saling mendoakan. Itu. Terus sedikit tambahan, saya ingin melanjutkan yang Umar bin Abdul Aziz tadi. Umar bin Abdul Aziz, penguasa yang makmur seperti itu, ternyata dikatakan oleh ahli sejarah hanya meninggalkan untuk anak laki-lakinya setengah dinar, untuk anak perempuannya seperempat dinar. Itu harta warisannya. Enggak usah sedih. 1 dinar itu sekitar 4 gram, 4,2 gram. Kalau sekarang emas 1 gram berapa? Katakanlah kita ambil 1 juta misalnya, emas antam 1 juta, maka 4 gram ya 4 juta. Kalau harta warisannya cuma setengah dinar, berarti harta yang ditinggalkan untuk anak laki-lakinya cuma berapa? 2 juta. 2 juta. Nah, anak perempuannya separohnya. Tapi para ahli sejarah mengatakan tidak ada anak putra-putrinya Umar bin Abdul Aziz yang jumlahnya belasan itu, meskipun harta peninggalannya sedikit, tidak ada kami melihat mereka meminta-minta di pasar. Semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan aku melihat salah satu anaknya sekali infak itu 950 kuda perang. Kuda perang mahal. Anak yang ditinggalkan warisan oleh orang tuanya cuma setengah dinar itu cuma 2 juta. Bapak berapa andong dulu peninggalannya? 1 andong sekarang? Lihat kondisi ya. Tapi semurah-murahnya berapa? Nggak usah khawatir. Maka janganlah masalah warisan itu kemudian hubungan keluarga menjadi putus, menjadi pecah. Lihat anak Umar bin Abdul Aziz cuma setengah dinar, tapi kalau harta yang kita tinggalkan itu harta yang berkah, plus dibekali dengan ilmu, maka yang setengah dinar itu ternyata kemudian bisa berkembang, bahkan anak itu bisa infak, sekali infak 950 kuda perang. Jadi seperti itu ya. Harta banyak tetapi dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka harta itu tidak akan pernah berkah. Karena ada juga seorang raja yang meninggalkan warisan untuk anak-anaknya itu bahkan sampai ribuan dinar, puluhan ribu dinar. Mungkin kalau dikurskan sekarang itu miliar bahkan triliun. Tapi aku melihat anak raja itu sedang meminta-minta di pasar. Itu kata ahli sejarah ya. Anaknya Umar bin Abdul Aziz yang cuma ditinggali setengah dinar, tidak ada yang minta-minta, semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tuanya soleh, anaknya juga soleh. Sementara di sisi lain ada raja yang sama khalifah juga hidup semasa dengan Umar bin Abdul Aziz, meninggalkan warisan yang jumlahnya sangat banyak, triliunan mungkin kalau sekarang dikurskan dengan rupiah. Tetapi aku melihat anak mereka sedang meminta-minta di pasar. Nah, jadi bukan
sekedar banyak, tapi tolong tinggalkan yang berkah untuk mereka. Jangan cuma harta dunia, tapi juga kita harus mewariskan ilmu kepada anak-anak kita. Kalau cuma harta kita lupa untuk menanamkan ilmu kepada anak kita, maka harta yang banyak itu nanti yang pertama kali akan membantu mereka maksiat. Kalau orang tua cuma fokusnya bagaimana meninggalkan harta warisan sebanyak-banyaknya untuk keturunannya, tapi lupa untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, yakinlah harta itu nanti yang akan membantu pertama kali anak kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau bisa meninggalkan keduanya. Ya warisannya satu anak dapat 1 triliun, tapi juga ilmunya juga kita tinggalkan kalau bisa. Jadi itu mungkin untuk mengawali bahwa jangan cuma nuntut anak untuk jadi baik, tapi justru kesolehan anak itu diawali dari kesolehan orang tua. Pendidikan anak itu diawali dulu pondasinya dengan kesolehan orang tua. Kalau orang tuanya soleh, maka tadi Allah akan menjaga. Tidak cuma dalam bab dunianya, tapi juga insya Allah dalam bab akhlaknya. Sebagaimana Yusuf tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan maksiat. Oh, alam bisawab. Oke. Saya kira cukup. Mungkin ada diskusi ringan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Beliau masih bujangan, ibu-ibu. Lah iya kan. Omahmu ngerti ya, Sur? Ke situ Bedeng. Ini dulu pernah kuliah. Azwar pernah kuliah ya? Jurusan apa? Jurusan komputer. Cuma berapa bulan terus ya mondok. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada moderator Azwar. Ustaz. Terima kasih untuk Ustaz Mustafid LC yang telah memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan, ilmu yang diberikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita akan masuk di acara berikutnya. Acara salah satu yang paling seru, yaitu acara tanya jawab dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya kepada Ustaz Mustafid. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibunya malu, boleh ditulis loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Apa yang membuat bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak atau ibu-ibu silakan bertanya. Boleh ditulis. Untuk bapak-bapak nggak boleh. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malu-malu. Yang ibu-ibu boleh ditulis nomor teleponnya. Song, tutup. Ada yang mau bertanya? Dari bapak-bapak, ibu-ibu.
Enggak ada. Enggak tutup. Kalau nggak ada, Ini ada ya, pengumuman. Ada pengumuman. Iya, ada pengumuman berkaitan dengan pondok Ustaz Suparman. Baiklah, kalau nggak ada sedikit pengumuman dari pondok yang akan disampaikan Ustaz Suparman. Ustaz Suparman, silakan. Ada soalan? Bapak Ibu ada soal? Sepanjang penjelasan Ustaz, tidak ada yang mau ditanyakan? Beda saya mah nggak apa-apa juga. Masalah apa? Yang gadis-gadis salah jodoh? Nggak ada? Nggak ada sama sekali? Ada. Bapak Taufik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Pertanyaannya tadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ada 3 kisah, tapi yang dijelaskan 1 kisah. Mohon yang 2 kisah itu dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tak apa-apa Ustaz. Ya itu ada dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah kisah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir naik ke kapal. Naik ke kapal, numpang kapal. Kemudian sesampainya di tempat justru kapalnya dirusak. Tadi perjanjiannya, Musa, kamu nggak akan kuat kalau berguru dengan saya. Enggak, saya tetap berguru. Boleh, tapi tolong jangan banyak tanya. Kan gitu. Akhirnya kemudian berangkatlah, itu kan keduanya. Pertama tadi kejadian bagaimana kemudian Khidir melubangi atau merusak kapal yang sudah mengantarkan mereka. Nabi Musa nanya, "Loh ini kenapa kapal kok malah dirusak?" Surat peringatan pertama. Tadi saya bilang kamu nggak akan kuat. Oh iyalah, diam. Yang kedua, kemudian ada anak yang justru dibunuh. Nabi Musa nanya lagi, wah ini gimana? Anak kecil yang tidak tahu apa-apa kok malah dibunuh. Khidir cuma mengatakan, saya sudah bilang kamu nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa. Terus yang ketiga, ketika ada tadi rumah yang mau ambruk, kemudian Nabi Musa mengatakan, kenapa kita nggak minta upah karena sudah mendirikan rumah yang mau roboh ini? Kemudian Khidir mengatakan, ini sekarang saya jelaskan, tapi ini juga sebagai pertanda perpisahan kita. Maka kemudian dijelaskan satu-satu bahwa kenapa kapal itu dirusak padahal kita tadi numpangi kapal itu, karena di situ ada raja yang zalim, raja yang akan merampas semua kapal yang lewat di situ. Bahkan mungkin tidak cuma kapal, orangnya juga ikut dibunuh. Maka kapalnya dirusak, tapi kan ya rugi kapalnya, orangnya tetap selamat. Adapun anak itu kenapa dibunuh? Karena anaknya itu nanti saya takut kalau bahasa Qur'annya itu nanti anak itu akan membuat kedua orang tuanya capek, karena dicapekkan oleh anak itu juga masalah. Takut anak itu akan menjadikan orang tuanya capek karena anak itu nanti akan membangkang orang tuanya. Maka kemudian Allah ingin mengganti orang tua yang soleh itu
dengan anak yang soleh. Tentu ini ya Khidir kan, kita nggak bisa kemudian kalau gitu anak kita bunuh aja, kayaknya potensi. Ya enggak, itu ilham, itu wahyu. Dan kalau kita ya enggak, serawat baik-baik anak kita. Nah, terus yang ketiga tadi ya, masalah ketika mereka datang ke satu kampung minta air saja tidak boleh, kok justru ada rumah yang mau ambruk kemudian disuruh dibetulkan. Ternyata tadi karena rumah ini milik anak yatim, di mana penyebabnya adalah abuhuma soleha. Ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi orang tua yang soleh semuanya nanti keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang bapak ibu-ibu merasa ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu karena kesolehan mbah-mbah kita dulu. Entah mbah keberapa, tapi yang jelas mungkin Allah ridho dengan dia sehingga kita sebagai keturunannya itu juga dijaga. Nah, itu silakan nanti dibaca dalam surat Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 80-an lah, 80-an. Mungkin itu. Ya. Ada ibu Setofet cukup. Nah, nanti dibaca surat Al-Kahfi ya, ditafsirkan sendiri coba. Ini ada soal, ada yang WA saya orang jauh dari salah satu ustadz juga dari Buya Sijum. Beliau sedang menonton live. Beliau bertanya singkat, ada pertanyaan Ustaz, kenapa ada orang tuanya soleh tapi anaknya susah diatur? Di mana sebenarnya letak kesalahannya? Rohit. Khair. Segera. Semua tahu baca kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebenarnya memang ini juga tugas PR orang tua, itu sudahi anak-anak kita dengan cerita-cerita nggak jelas, kancil nyolong timun dan sebagainya. Sejak kapan kancil nyolong timun? Justru Quran itu sepertiganya adalah kisah. Quran sepertiga itu kisah, tetapi kisah yang benar-benar ada, real, bukan karangan. Nah, maka berkaitan dengan pertanyaan ini, ada satu kisah yang juga Quran abadikan itu, ya kan? Bahkan ada keluarga Nabi yang kemudian istri dan sebagian anaknya justru menjadi orang yang mengingkari risalah kenabian, justru tidak ikut mengimani agama yang dibawa oleh ayahnya. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Nabi Nuh alaihissalam itu sampai disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Nuh orang yang soleh luar biasa, tidak cuma soleh, nabi. Tetapi istrinya ternyata khianat. Khianat di sini bukan selingkuh, bukan. Tapi tidak mengimani ajaran suaminya. Dari istri yang bermasalah itu lahirlah anak yang bermasalah. Ini anak yang diceritakan oleh Quran ketika banjir besar itu datang. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam bersama sekitar 80 orang yang beriman beserta anak-anaknya yang beriman. Masih ingat siapa namanya? Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Tapi satu anak yang lahir dari rahim seorang istri yang bermasalah ini, itu yang kemudian tidak mau ikut naik kapal bersama ayahnya. Anaknya malah mengatakan ketika disuruh oleh ayahnya, ya bunayyarkam ma'ana,
Wahai nak, ayo naik ke perahu bersama kami. Tapi anak itu justru yang bantah jawab anaknya, enggak pak, itu bahasa kita, saya akan pergi ke gunung. Saya enggak akan ikut naik, saya akan ikut pergi gunung. Ini bukan banjir biasa nak, ini bukan banjir biasa. Tapi anak itu tetap ngelawan anak. Itu anak yang lahir dari siapa? Ibu yang bermasalah. Maka gini, dua-duanya memang harus ya, semuanya saling introspeksi. Maka ketika kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, itu anakku, kenapa anakku ikut diadab, ditenggelamkan bersama mereka? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu gimana? Amalun ghairu soleh. Itu amal yang tidak soleh. Berarti kalau anak kita rusak, maka yang pertama, sebelum kita menyalahkan siapa-siapa, orang tua yang harus beristighfar pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada masalah di diri anak kita, sebelum kita menyalahkan si anak, kita orang tua yang harus mengucapkan istighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Quran mengatakan anak itu adalah amal dari orang tuanya. Kalau mungkin karena kelengahan kita, karena kelalaian kita dalam mendidik anak sehingga kita lupa, kemudian sekarang terlanjur anak kita sudah jauh gitu, maka tadi sebelum yang kita lakukan pertama kali adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kesalahan kita. Karena anak adalah amal dari orang tuanya. Kita perlu ingat-ingat kembali dosa apa yang kita lakukan sehingga anak yang harusnya mendengar, mengikuti perintah orang tuanya kok bisa bantah. Kalau para ulama dulu itu jangankan anak, bahkan sampai kendaraannya. Ketika kendaraannya rusak, kalau bahasa kita sekarang, maka ulama dulu itu sampai teringat, dosa apa yang saya lakukan sampai kemudian kendaraan saya kok kayak gini. Mereka mengatakan, saya melihat bekas maksiat itu ada di pembantu saya, ada di anak-anak saya, ada di istri saya. Ketika anak istri yang harusnya taat sama suaminya kok sekarang menjadi berani, maka kita harus teringat mungkin ada dosa yang belum kita taubati. Itu pertama itu dulu ya. Jadi sebelum kita kenapa anak begini-begini, kita ingatkan sama-sama, yuk mungkin ada dosa orang tua yang belum kita taubati. Kita taubat ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita dulu lalai dalam mendidik mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengakui bahwa ada kesalahan kita dulu itu, maka ya sekarang kita berusaha untuk memperbaiki, kan gitu kan? Kita ngaku dulu, ya Allah saya salah sehingga anak saya menjadi seperti ini. Setelah kita mengaku, kita bertaubat, baru kemudian kita memperbaiki itu. Nah, maka mulailah untuk memperbaiki anak-anak kita itu dengan memperbaiki diri kita tadi. Karena kalau orang tuanya soleh, maka anaknya pun insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf tadi. Berarti orang tuanya mulai berubah. Para ulama dulu ketika akan melakukan suatu kebaikan, maka dia akan nengok ke anaknya. Dia akan melakukan sholat tahajud atau apa misalnya, terserah kebaikan apa. Maka dia akan nengok anaknya yang masih tertidur, nak, bapak lakukan ini untukmu. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, itu sejatinya bukan untuk kita saja, tapi ini juga untukmu, nak. Bapak ingin kamu berubah. Maka bapak awali dengan sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu. Yang berikutnya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan pernah lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Karena serusak apapun anak, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menerima doa kita, mudah bagi Allah untuk membalik hati seorang anak. Mudah. Kita merasa anak kita sekarang sulit, jangan pernah putus untuk mendoakan. Karena ketika Allah sudah ridha, nanti dibalik mudah bagi Allah Subhanahu wa taala anak kita. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan adalah masalah yang dimakan. Karena apa yang dimakan oleh anak, oleh keluarga kita, itu juga ikut mempengaruhi perilaku mereka. Itulah kenapa Rasulullah SAW, ma min lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih, atau kama qala Rasulullah, atau kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih, atau kama qala Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berat atasnya. Maka bisa jadi, kenapa kok anak membantah orang tuanya? Jangan-jangan ada barang haram yang pernah kita berikan kepada mereka. Itulah hasilnya. Sesuatu yang haram yang kita masukkan ke dalam perut keluarga kita, hasilnya akan seperti itu. Anak, dia akan bantah orang tuanya. Maka cek lagi, ada enggak mungkin hak orang lain yang kita rampas, kita berikan ke anak kita, sehingga anak kita memakan sesuatu yang haram. Mungkin dari situ. Maka lihat Imam Bukhari ketika ayahnya menjelang wafat, maka ayahnya menceritakan kenapa anaknya kok bisa menjadi seperti Imam Bukhari. Apa katanya? Adapun anakku ini, maka dia tidak pernah memakan sesuatu yang subhat. Tahu subhat ya? Subhat itu apa? Orang menyikapinya kadang beda. Subhat, kadang ada yang menyikapi begini, wah ini suatu yang subhat, gak apa-apa, subhat kan belum haram, gak apa-apa, kan gak sampai haram. Kita balik, ini subhat, memang mungkin belum haram, tapi ini juga belum tentu halal. Harusnya kita nyikapinya kayak gitu. Ini mungkin tidak haram, tapi juga belum tentu halal. Maka kalau kita ngikuti resepnya bapaknya Imam Bukhari itu, ternyata kenapa anaknya tumbuh seperti Imam Bukhari? Ayahnya tidak pernah memberikan barang subhat kepada anaknya, apalagi haram. Yang subhat saja tidak pernah diberikan, apalagi yang haram. Nah, jadi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi yuk sama-sama kita benahi. Jadi dimulai, berarti orang tuanya yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah, karena anak itu adalah amal dari orang tua, ya kan? Seperti apa anak, itu adalah hasil kerja orang tua, didikan orang tua. Yang kedua, kita harus memperbanyak ibadah, tidak cuma untuk kita, karena tadi kebaikannya juga akan sampai kepada keturunan kita. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anak kita. Lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dalam surat Ibrahim itu doanya sangat panjang, doa untuk keluarga. Terus tadi, jaga apa yang dimakan oleh keluarga kita. Jangan sampai ada benda subhat, apalagi haram, yang masuk ke dalam perut keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya, saya nggak tahu itu. Ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang anak ketika menghadapi orang tua yang masih melakukan amalan kesyirikan? Quran mengatakan dalam hubungan anak dan orang tua, bahkan seandainya orang tua berbeda agama, bukan syirik lagi, berbeda agama, maka Qurannya mengatakan gimana? Wasahibhuma, surat apa itu? Bergaulah dengan keduanya
dengan cara yang terbaik. Itu ayat, saya lupa ayat surat apa itu. Itu ayat menceritakan bagaimana seharusnya anak bersikap dengan orang tuanya yang beda agama, Nah, bagaimana kalau yang ya masih zahirnya masih seagama tapi melakukan kesyirikan? Maka kewajiban si anak adalah memperingatkan orang tua tentang kesyirikan itu dengan cara yang baik, dan juga harus sabar. Tidak bisa kemudian hanya sekali dua kali kemudian orang tua berubah sebagaimana dulu kita. Jadi tugasnya adalah memperingatkan bahaya kesyirikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Mungkin sebelum dinasehati, mungkin ya, ambil hatinya dulu orang tua kita. Bapak datang ke rumah orang tua, ya, bawa uang yang banyak, bawa apalah yang banyak gitu kan, kasihkan kepada orang tua. Apapun kebutuhan orang tua, sebelum orang tua minta, beri. Kita tahu bapak sedang membutuhkan uang banyak, apalah, kita ada uang itu. Sebelum dia minta, beri. Maka biasanya orang itu cenderung akan mendengar nasihat orang yang dia kagumi. Orang itu biasanya akan menerima nasihat kalau nasihat itu keluar dari orang yang dia kagumi. Kenapa kadang menolak gitu kan? Karena mungkin kita belum cukup dikagumi oleh orang tua kita gitu. Tapi jadi dulu anak yang benar-benar menjaga hak orang tua, baru nanti setelah itu kita jelaskan, nasihati kepada orang tua bagaimana bahaya kesyirikan. Itu mudah-mudahan lebih bisa diterima. Tapi kalau anak ini sama sekali tidak open sama orang tuanya, tiba-tiba datang ke rumah, ini syirik, ini, saya yakin mungkin benar yang dia sampaikan benar, tapi nasihat itu sulit untuk diterima. Jadi buktikan dulu bahwa kita adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Setelah itu nasihati orang tua, insya Allah nasihat kita lebih mudah diterima. Ya, mudah diterima. Bukan ini ya pengalaman aja. Saya memperhatikan orang tua itu sangat mudah dinasihati oleh anaknya, tapi anaknya yang open tadi. Ketika orang tua sakit, maka anak itu yang pertama ngurusi, anak itu yang kemudian membiayai semua biaya di rumah sakit. Buktikan, ya? Nanti insya Allah akan mudah sekali untuk memberikan nasihat kepada orang tua. Karena orang tua tahu bagaimana baktinya anak ini. Nah, sehingga Pak ini syirik, mudah dia lepaskan. Tapi kalau kita berbakti saja tidak, kemudian datang nasihati, orang tuh halas kakian ngomong kan itu. Ngomong wae. Nah, kamu tuh ngomong kemarin bapak sakit, nggak ada biaya, kamu habis panen diem, nyampe kemana-mana. Tapi coba kan, wah itu diurusi dulu, nanti orang tua nyaman. Oh anak saya yang ini memang pokoknya open sekali. Nanti kita ngomong apa saja, oh ya, kita biasanya gitu. Nah ini pengalaman aja, nek saya gitu. Oh alam. Terus bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita? Kalau hijrah itu mudah memulainya, tapi untuk menjaga istiqomahnya itu yang susah. Ya, maka para ulama mengatakan gimana 1000 karomah. Istiqomah itu masih lebih utama dibandingkan 1000 karomah. Jadi istiqomah itu karomah yang paling utama. Itulah kenapa kita dalam setiap sholat itu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah sekarang kita di jalan yang sesat? Enggak kan? Kita sekarang di jalan yang lurus. Bapak sudah sholat, ibu-ibu menutup aurat sholat, sudah di jalan yang lurus. Tapi kenapa kita minta ditunjuki terus jalan yang lurus itu? Karena kita nggak tahu apakah kita akan tetap istiqomah di jalan yang lurus itu atau
atau tidak gitu loh. Maka terus minta sama Allah. Dan juga yang penting itu biasanya kenapa seseorang itu tidak istiqomah itu karena terbawa oleh kawan, oleh lingkungan seperti itu. Meskipun itu tidak mutlak. Karena Asiyah itu hidup di lingkungannya Fir'aun, tapi Asiyah tetap istiqomah kan gitu. Tapi itu juga berpengaruh. Itu berpengaruh. Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah cari kawan-kawan yang bisa mengingatkan kita. Termasuk bahwa ibu-ibu itu seharusnya tahu dengan siapa anak-anaknya bergaul. Harusnya tahu. Nah, sekarang kalau saya tanya, Bapak tahu nggak anaknya bergaul di luar sama siapa? Tahu kawan-kawannya? Enggak. Nah, itu kesalahan kita. Harusnya kita orang tua itu ya ikut memantau itu, sehingga anak-anak kita memang bergaul dengan kawan-kawan yang saling menasihati itu. Itu penting. Nah, karena kalau kita punya kawan yang saling menasihati, ketika kita akan belok nanti ada yang mengingatkan, ini salah. Selesai itu. Itu yang nanti istiqomah. Kalau kita berdiri sendiri itu sulit. Bukankah hewan buas itu tidak menerkam domba kecuali domba yang jalan sendirian? Domba kalau bareng-bareng itu serigala nggak mau nerkam. Tapi kalau dia berpisah dari kawanannya, itu yang rawan untuk diterkam oleh binatang buas. Sama kita kalau sudah tidak mau lagi berkumpul dengan orang-orang yang baik, sendirian itu rawan. Nah, maka carilah kawan yang baik, kawan yang mengingatkan kita ketika kita salah, kawan yang narik kita ketika kita sebentar lagi masuk jurang. Itu kawan yang baik. Ya. Kalau kita naik gunung, di depan kita ada jurang, maka kawan yang baik melihat kita satu langkah lagi masuk jurang, dia akan narik kita meskipun mungkin sakit bagi kita yang ditarik. Mungkin. Tapi itu kawan yang baik. Kalau kawan itu nggak suka dengan kita, melihat kita akan masuk jurang, biarin, bentar lagi dia masuk jurang. Sama kawan yang baik itu, ketika kita akan melakukan maksiat, maka dia akan mengingatkan kita, mungkin sakit gitu kan. Tapi coba, itu justru yang baik. Ketika kita keliru, dia ingatkan. Jadi itu ya. Wa'alam bisawab, jangan sendirian. Jangan sendirian, cari teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik yang akan mengingatkan kita. Atau di rumah juga seperti itu ya. Suami, istri itu juga saling mengingatkan. Jangan diam. Ketika suami mungkin melakukan suatu kesalahan, tugas ibu sebagai istri untuk mengingatkan suami dengan cara yang baik. Atau sebaliknya, ketika istri melakukan hal yang melanggar syariat, bapaknya jangan diam, ingatkan. Oh, alam